Pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Maria Gaudensiana Lotu, SPD mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 257481559. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025. Mata pelajaran sejarah materi pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan pada kelas 9. Ini KTP saya, ini lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa bersama. Yang memimpin doa, silahkan. Saya mengundang teman-teman dan Ibu Guru untuk berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, silahkan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Adakah yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Ibu akan cek kehadiran. Elsiana Muti Malik, Hadir Ibu. Elsiana Nisa Enjung, Hadir Ibu. Ignacia Hadir Ibu. Oke, baik. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Oke, baik. Semua bawa buku, Bawa. bolpen, Bawa. buku cetak. Bawa. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah siap belajar. Sebelum kita melanjut materi, kita menyanyikan lagu wajib. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau tanah airku Indonesia. Oke, baik. Silahkan duduk. Baik, bagaimana upaya yang dilakukan rakyat Indonesia? Bagaimana upaya yang dilakukan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan? Baik. Upaya rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Rakyat Indonesia berjuang menuju kemerdekaan melalui berbagai upaya, baik secara fisik maupun diplomasi. 1. Perjuangan fisik melibatkan pertempuran dan perlawanan bersenjata. 2. Diplomasi dilakukan melalui perundingan dan negosiasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Oke, baik. Bagaimana proses terbentuknya organisasi pergerakan nasional? Baik. Oke, baik. Proses terbentuknya organisasi pergerakan nasional diawali dengan munculnya kesadaran nasionalisme di kalangan terpelajar Indonesia. Oke, baik. Kita akan masuk di pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Topik perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan penyebab pergerakan nasional.
Peserta didik mampu menganalisis organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Baik, Ibu akan tampilkan gambar di depan. Silakan perhatikan di depan. Gambar di depan ini tentang apa? Siapa yang tahu? Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda, sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda melalui proses yang menjadi berikut rangkaian peristiwa yang terjadi jelang lahirnya Sumpah Pemuda. Oke, baik, Ibu akan membagikan LKPD. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Oke, baik. Kerjakan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kerjakan mengapa bangsa Indonesia harus melakukan pergerakan nasional. Terus yang kelompok kedua, bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Kelompok 3, sebutkan faktor eksternal dan eksternal yang menyebabkan pergerakan di Indonesia. Kelompok yang berikut, perubahan dan dampak kolonisme dan imperialisme dari pergerakan aspek. Oke, masing-masing kelompok kerjakan. Semua perhatikan di depan. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai, kelompok 1 presentasikan di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya beri. Mengapa bangsa Indonesia harus melakukan penggerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan, persatuan dan kesejahteraan, serta untuk menghapus penjajahan dan membangun identitas nasional. Penggerakan ini menjadi sebagai respon terhadap penderitaan akibat penjajahan dan keinginan untuk menentukan sendiri. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus melakukan penggerakan nasional. 1. Penderitaan akibat penjajahan. 2. Keinginan untuk 3. Mencari persatuan nasional. 5. Membangun identitas nasional. 5. Meningkatkan kesejahteraan. Sekian hasil presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Menurut kalian, apa itu pengertian penggerakan nasional? Penggerakan nasional adalah masa penjajahan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan ditandai dengan munculnya organisasi modern yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan perjuangan hak-hak rakyat. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya sudah puas? Puas. Oke.
waktu dan kesempatannya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan. Yang berikut kelompok 2. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Jawabannya, perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan dengan munculnya berbagai organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Indonesia. Organisasi ini berkembang yang bersifat lokal dan mendorong hingga menjadi organisasi nasional yang besar dan berani menantang pengertian lokal. Berikut adalah beberapa poin mengenai perkembangan organisasi di Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, tahapan perkembangan masa awal, masa media, masa modern. Yang pertama, menunjukkan kesadaran nasional. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak. Yang ketiga, membentuk opini publik. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Waktu dan kesempatan kami berikan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan duduk. Masih semangat? Kita tepuk semangat satu kali. Semua berdiri. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Kita masuk kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Faktor internal 1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Rasa senasib terpenanggungan. 4. Tumbuhnya kesadaran nasional. Faktor eksternal 1. Pengaruh ideologi baru. 4. Perkembangan media massa. Apakah dari kelompok yang lain ingin bertanya? Waktu dan kesempatan kami berikan. Sekian hasil diskusi kami. Oke, baik. Silakan duduk.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Soal nomor 1. Sebutkan perubahan dan dampak nihilisme dan imperialisme dari berbagai aspek. 1. Nama organisasi. Budi Utomo, tokoh Dr. Suetomo, tanggal berdiri 20 Mei 1908. Tujuan memajukan pendidikan. Tujuan untuk menginginkan wafat dan kebangkitan bangsa Indonesia. Kejalanan tidak ada. 3. Integrasi. Tokoh Ernestien Francois Deumes, tanggal berdiri 20 bulan 12 1901. Tujuan menginginkan Indonesia merdeka. 4. Perhimpunan Indonesia. Tokoh Muhammad Hatta, tanggal berdiri 1908. Yang kelima, Partai Nasional Indonesia. Tokoh Ir Soekarno, tanggal berdiri 4 Juli 1902. Tujuan keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Baik, inilah hasil presentasi kami. Pada kelompok yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada yang mau bertanya? Sekian dan terima kasih. Oke, baik, silakan duduk. Oke, baik. Dari kelompok 1, jawaban mengapa bangsa Indonesia harus melakukan pergerakan nasional? Jawab, untuk mencapai kemerdekaan, persatuan dan kesejahteraan, dan untuk menghapus penjajahan dan membangun identitas nasional. Nomor 2, bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Yang ketiga, sebutkan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pergerakan di Indonesia. Pertanyaan nomor 1, untuk mencapai kemerdekaan, persatuan dan kesejahteraan, serta untuk menghapus penjajahan dan membangun identitas nasional, pergerakan ini menuai sebagai respon terhadap penderita akibat penjelasan dan keinginan untuk menentukan sendiri. Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus memiliki: 1. Penderitaan akibat penjajahan. 2. Keinginan untuk merdeka. 3. Persatuan. 4. Mencari persatuan. 5. Mengingatkan kesejahteraan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Dengan munculnya sebagai organisasi yang bertujuan
organisasi ini berkembang yang bersifat lokal dan mendarat sehingga menjadi organisasi nasional yang besar dan berhasil memantang pemerintah kolonialisme. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pergerakan di Indonesia. Jawab, faktor internal. 1. Penderita rakyat akibat penjajahan. 2. Munculnya kaum terpelanjar. 3. Rasa sosialisasi sepenanggungan. 4. Tumbuhnya kesadaran moral. Faktor eksternal adalah pengaruh ideologi baru. 2. Gerakan nasional di negara lain. 3. Perkembangan pendidikan barat. 4. Perkembangan Indi masa. Yang berikut perubahan dan dampak kolonialisme dan imperialisme dari berbagai aspek. Oke, baik. Sudah paham? Sudah. Masih semangat? Masih. Semua berdiri. Tepuk semangat. Ulangi lagi. Harus semangat, harus goyang. Tepuk semangat. Oke, baik. Silahkan duduk. Terima kasih. Baik, kesimpulan faktor internal dan faktor eksternal dari pergerakan nasional. Siapa yang tahu apa itu faktor internal? Faktor internal. 1. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. 4. Tumbuhnya kesadaran nasional. Faktor eksternal. 1. Pengaruh ideologi baru. 4. Perkembangan media massa. Oke, baik. Ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan yang bisa diambil adalah pergerakan nasional itu adalah masa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan ditandai dengan munculnya organisasi modern yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Oke, baik sekali. Kita tepuk salut untuk teman kita. Semua berdiri. Tepuk salut. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang tahu faktor eksternal adalah? Faktor eksternal. Tadi internal. Eksternal. Oke, baik. Silakan. Faktor eksternal. 4.
bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Saya, Bu. Karena memungkinkan kolaborasi, berbagai ide dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi diskusi kelompok, juga melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama antara siswa. Oke, yang berikut. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, baik. Ada lagi? Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, tentukan tujuan belajar yang jelas dan teratur, apa yang ingin dicapai dan setiap kegiatan buat belajar. Yang kedua, buat jadwal yang teratur dan konsisten. Yang ketiga, pilih model belajar yang paling efektif untuk diri sendiri, seperti belajar mandiri, kelompok, atau menggunakan teknologi. Sudah? Sudah. Oke, baik. Ada lagi? Strategi apa yang kamu gunakan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Saya, Bu. Oke, silakan. 1. Atur jadwal belajar. 2. Suasana belajar yang nyaman. 3. Memahami bukan menghafal. 4. Belajar bersama. 5. Bentuk kelompok belajar. 6. Gunakan teknik belajar yang tepat. 7. Gunakan teknologi. 8. Istirahat yang cukup. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada orang yang mengerti terhadap pelajaran tersebut atau guru yang mengajar pelajaran tersebut? Oke, baik. Ada lagi? Apakah bagian yang paling sulit dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Belajar 1. Memahami konsep baru, menerapkan konsep, menyelesaikan tugas yang kompleks, mengatasi kebosanan, mengolah waktu. Oke, baik. Terima kasih. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kepada orang yang mengerti terhadap pelajaran tersebut atau jam yang mengajar pelajaran tersebut. Oke, baik. Tepuk semangat. Semua berdiri, tepuk semangat. Masih semangat? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Silakan duduk. Selanjutnya, tugas untuk dibuat di rumah adalah membuat clipping. Membuat clipping tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Minggu